Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pertemuan kita yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman yang cara pengendaliannya menggunakan tanaman tahan dan peraturan perundang-undangan. Nah, baik, di dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan menggunakan peraturan, yaitu adanya undang-undang karantina. Nah, undang-undang karantina ini dimaksudkan untuk berusaha melindungi budidaya pertanian di satu tempat agar tidak tertular, agar tidak terkontaminasi oleh organisme pengganggu tanaman yang berasal dari luar daerah. Nah, oleh karena itu di sini ada aktivitas mobilitas barang termasuk tanaman itu bagi yang impor, kemudian ada ekspor, gitu ya. Impor itu dari luar negeri masuk ke dalam negeri, ekspor dari dalam negeri mau dikirim ke luar negeri. Kemudian ada pergerakan antar daerah. Ya. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu wilayah yang lebih luas. Misalnya dari Jawa ke luar Jawa, dikirim ke Sumatera, dikirim ke Kalimantan, dikirim ke Sulawesi, ke Irian, atau dan sebaliknya. Nah, barang-barang ini, tanaman khususnya, jika mau dikirimkan apakah impor, ekspor, atau antar daerah, maka harus melalui lembaga karantina terlebih dahulu. Nah, di sini akan dicek, diperiksa apakah membawa bibit penyakit atau membawa benih-benih hama, benih-benih gulma, ini diperiksa di sini. Nah, hasilnya kalau ternyata ada, maka dia tidak bisa lanjut ke tujuan. Ini akan ditreatment terlebih dahulu dengan sepengetahuan pengirimnya, ya, atau dimusnahkan. Nah, ini dalam proses di balai karantina. Nah, jika ternyata sudah memenuhi syarat, maka dia bisa dikirim lanjut ke tujuannya. Ini pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan undang-undang. Nah, kemudian yang kedua adalah pengendalian tanaman dengan tanaman tahan atau tanaman resisten, di mana tanaman yang tahan itu memiliki mekanisme ketahanan yang dibagi menjadi dua, yaitu ketahanan genetik dan ketahanan ekologis. Ini karena genetiknya dia memang tahan. Ini ada 3 mekanismenya ketahanan genetik ini. Ada karena non-preferensi, tanaman itu menjadi tahan karena tidak disukai. Kemudian ada antibiosis, ini karena tanaman tersebut mengandung zat-zat yang bisa mematikan atau mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu tanaman apabila berinteraksi dengan tanaman itu.
Nah, kemudian yang ketiga adalah toleran, di mana tanaman yang terserang, jadi ini tanamannya bisa diserang oleh OPT, tetapi tanaman ini memiliki toleransi, dia masih mampu berproduksi normal. Nah, ini mekanisme ketahanan genetik. Kemudian tanaman itu tahan, tapi bukan karena genetik, tapi karena lingkungan. Nah, ini disebut dengan ada dua mekanismenya, ada ketahanan semu. Ya, ketahanan semu ini tanaman itu pada kondisi tertentu dia menjadi tahan. Tingkat serangan OPT-nya bisa rendah. Tapi apabila kemudian kondisi lingkungannya berubah, maka ketahanan semuanya bisa hilang. Kemudian dia akan terserang. Nah, kemudian ada ketahanan induksi. Ketahanan induksi ini apabila pada kondisi lingkungan itu diberikan treatment-treatment tertentu. Ya, di lingkungannya diberikan treatment tertentu sehingga kondisinya juga bisa menjadi unsur penekan perkembangan organisme pengganggu tanaman. Nah, dua hal ini yaitu ketahanan dengan pengendalian tanaman secara undang-undang dengan undang-undang karantina, kemudian dengan menggunakan tanaman tahan akan diperjelas dalam paparan materi perkuliahan ke-10 yang akan disajikan pada RPS online. Tetap semangat, kaji terus, dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari pandemi corona, tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.